Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galang Faza Yuwono, NRP 0924040013 kelas TU2A. Sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman kalkulator menggunakan OOP dan juga for while atau perulangan dengan bahasa C++. Yang pertama di sini ada include IOStream, yang dimana ini adalah library standar pada C++, bahasa C++ yang digunakan untuk operasi input atau output. Nah, kemudian seperti cin atau cout. Kemudian using namespace std ini, yaitu menghindari penulisan std di depan fungsi standar seperti cout, cin dan lain-lain. Nah, biar tidak mengulang pada pemrograman yang di bawahnya, kita masukkan pada using namespace std. Nah, kemudian selanjutnya adalah deklarasi kelas kalkulator yang ini. Nah, ini adalah kelas dasar atau base class yang berperan sebagai template atau kerangka utama daripada kalkulator. Nah, ini nanti kelas ini akan diturunkan oleh kelas lain yang seperti penjumlahan dan pengurangan atau yang lain sebagainya. Kemudian protect ini ada bilangan 1 dan juga bilangan 2. Ini adalah bilangan input untuk operasi kalkulasi. Nah, protected ini tidak bisa diakses langsung dari luar kelas atau lebih aman dari public. Kemudian tidak bisa diakses oleh kelas turunan. Ya. Kemudian ini adalah public. Nah, public ini public void set bilangan ini digunakan untuk memberikan nilai kepada bilangan 1 dan juga bilangan 2 dari luar kelas. Nah, dari luar kelas ya, misalnya dari fungsi main. Kemudian ini adalah cara yang aman untuk mengatur nilai variabel dari protected ini. Kemudian selanjutnya adalah virtual double yang ini. Virtual double hitung ini. Nah, fungsi ini sebenarnya adalah pure virtual function yang artinya fungsi ini tidak memiliki isi class. Ya, ini wajib di override oleh kelas turunan yang ada di bawahnya nanti. Nah, selanjutnya ini ini ya bilangan kelas turunan dari kelas abstrak ini, dari kalkulator ini mewarisi struktur data bilangan 1 yang ini, bilangan 2 dan fungsi virtual hitung dari base class yang ini tadi. Nah, public calculator ini menunjukkan bahwa masing-masing kelas mewarisi secara publik dari kelas kalkulator. Nah, semua kelas ini melakukan override terhadap terhadap fungsi hitung. Nah, ini contoh nyatanya dari dalam OOP. Kemudian lanjut ke kelas penjumlahan fungsi hitung yang ini. Nah, ini di override untuk menjumlahkan bilangan 1, dan juga bilangan 2. Nah, nilai bilangan 1 dan juga bilangan 2 ini diakses karena berada di protected yang ini sehingga dapat digunakan oleh kelas turunan. Ini yang namanya kelas turunan. Kemudian kelas pengulangan hampir sama dengan penjumlahan, override hitung fungsi hitung yang ini untuk mengurangkan bilangan 1 dengan bilangan 2 ini. Jadi implementasinya tetap sederhana karena satu baris ekspresi. Kemudian selanjutnya kelas perkalian hampir sama juga, yang dimana untuk mengalihkan dua bilangan input, bilangan 1 dikalikan bilangan 2. Nah, pada kelas pembagian, fungsi hitung ini di override juga. Fungsi hitung di override ini untuk melakukan pembagian pada bilangan 1 dan juga bilangan 2 yang ini. Bilangan 1/2. Nah, ada perlakuan khusus yang if ini ya. Jika bilangan 2 sama dengan 0, nah karena pembagian oleh 0 tidak valid maka muncul pesan error. Ya, kemudian fungsi tetap mengalihkan 0 sebagai nilai default agar program tidak crash. Seperti ini. Selanjutnya
ada integer main. Integer main ini fungsi utama dari pemrograman C++. Ya, yang ini integer main. Ini adalah program selalu mulai dari sini ketika dijalankan. Kemudian integer pilihan. Integer pilihan ini adalah variabelnya untuk menyimpan pilihan operasi user dari menu kalkulator. Nah, ini 1 sampai dengan 4. Nah, pembagian, perkalian, pengurangan, dan penjumlahan. Kemudian double AB ini variabel untuk menyimpan dua bilangan yang akan dioperasikan oleh kalkulator. Jadi nanti menginputkan dua bilangan yang akan entah dikali, entah dibagi, ini dari variabel A dan B. Kemudian char ulang sama dengan Y ini digunakan untuk mengontrol pengulangan kalkulator. Nah, selama nilai ulang adalah Y, program akan terus berulang. Nanti kita akan praktekkan. Kemudian cout ini menampilkan judul program saat pertama kali dijalankan. Jadi pertama kali akan di play nanti akan muncul ini program kalkulator OOP C++. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada perintah while ulang Y, ya Y kecil, kemudian Y besar. Ini adalah memastikan bahwa kalkulator bisa dijalankan berulang kali sesuai keinginan pengguna. Nah, perulangan hanya berhenti jika pengguna menggunakan N kecil atau N di akhir. Ya, jadi nanti ada pilihannya Y or N. Ini akan dibahas. Nah, kemudian cout-nya ini, nah ini ada masukkan bilangan pertama yang ini user diminta untuk memastikan dua bilangan ini A dan B ini sudah masuk dan siap untuk dihitung. Seperti itu ya. Misalnya ini 30, ini 10, nanti perintahnya dijumlah atau dikurang. Seperti itu. Nah, kemudian pada tampilan ini, yang tampilan menu ini nanti akan setelah dari sini masukkan bilangan pertama tadi 30, A-nya 10 ini. Nah, ini kita akan diminta untuk memasukkan perintah ini, operasi matematikanya. Nah, user akan diminta memasukkan ini. Kalau misalnya 30 ditambah 10 tadi maunya dijumlah, berarti masukkan angka yang nomor 1. Gitu ya. Atau pengurangan, berarti diketik nomor 2. Nah, itu nanti akan muncul otomatis hasilnya. Nah, kemudian pada perintah for yang ini, for, nah, integer I sama dengan 0 dan seterusnya. Kemudian cout pilihan Anda ini 1 sampai 4 tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini adalah membatasi jumlah kesalahan input maksimal 3 kali. Yang for tadi ya. Nah, jika user masukkan angka selain 1 sampai 4, maka akan diberi peringatan. Nah, jika 3 kali berurutan salah, nah ini akan berhenti sendiri, pemrograman tidak lanjut. Seperti itu ya. Penjelasannya ketika if, nah ini pilihan sama dengan 1 dan seterusnya ini, jika pilihan benar antara 1 hingga 4, nah keluar dari for loop dan lanjut ke perhitungan. Jadi ketika sudah memilih dengan benar 1, maka penjumlahan perintahnya maka akan lanjut. Seperti itu. Kemudian else if, nah, kemudian ini jika maka apa namanya, ini terlalu banyak percobaan yang salah. Tadi kan ini 3 kali ya, 3 kali percobaan, maka program akan berhenti atau keluar, gitu kan. Dengan return 1 ini perintahnya. Kemudian else, nah, jika salah tapi belum 3 kali, nah, tampilan peringatan dan diberi kesempatan ulang. Jadi ketika memasukkan perintah yang salah, selama itu tidak lebih dari 3 kali, maka tidak akan muncul tulisan seperti ini dan bisa dicoba lagi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah perintah deklarasi kalkulator operasi, yang mana deklarasi pointer ke base class. Ya, kalkulator tadi yang ada di base class tadi. Nah, ini adalah pointer ini akan menunjukkan ke objek turunan. Jadi akan ditunjukkan ke objek turunan penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya yang ini. Nah, ini tergantung pilihan usernya. Kemudian ada switch. Nah, ini switch ini digunakan untuk memilih jenis operasi berdasarkan input usernya. Nah, setiap case ini menunjukkan perintah yang berbeda
sesuai keinginan user. Itu nomor 1 berarti akan penjumlahan, nomor 2 akan pengurangan, dan seterusnya. Setelah itu ada new ini ya. Ini tadi belum saya jelaskan. New ini digunakan untuk membuat objek di heap memory. Ya, jadi objek akan disimpan dalam pointer operasi. Nah, ini dalam pointernya tadi kan operasi seperti itu. Kemudian operasi set bilangan A, B ini. Nah, ini memasukkan nilai A dan B ke dalam objek kalkulator menggunakan fungsi setter. Nah, yang sudah saya jelaskan di awal tadi juga. Nah, kemudian memanggil eh, menggunakan ini tanda panah ini karena operasi adalah pointer seperti itu. Kemudian eh, cout hasil ini memanggil fungsi hitung. Memanggil fungsi hitung ini dari objek yang ditunjuk operasi. Berarti ini menunjukkan di sini. Nah, kemudian karena fungsi hitung ini adalah virtual function di base class yang tadi hitung, nah, maka yang dijalankan adalah versi dari kelas turunan override yang seperti ini tadi. Nah, jika pilih contohnya misal jika pilih usernya milih nomor 3 berarti menunjukkan perkalian dia akan menghitung seperti itu. Kemudian delete operasi ini untuk deklarasi untuk menghapus objek yang telah dibuat dengan new yang ini ya. Nah, ini wajib dilakukan agar tidak memory leak. Karena ketika menggunakan apa namanya pointer dan new maka kita harus menanggung jawab untuk delete ya, untuk menghapus seperti itu. Nah, kemudian tanya user apakah ingin mengulang itu ketika nanti akan diminta mengetikkan Y atau N. Kalau Y akan lanjut, kalkulatornya akan menghitung lagi sesuai kemauan. Kalau N dia akan berakhir. Nah, kalau N diakhiri maka akan cout-nya ini. Terima kasih telah menggunakan kalkulator ini. Dia akan selesai pemrogramannya. Kalau Y tadi dia akan mengulang memasukkan angka-angka yang tadi seperti ini. Masukkan bilangan pertama, B mengulang sebagian rubah yang ini. Seperti itu. Coba kita sorry, kita play ya. Nah, ini tampilan awalnya. Kemudian kita masukkan bilangan pertama yang A tadi. Coba kita 30, dan enter. Kemudian masukkan bilangan kedua, saya maunya 10. Kita coba enter. Nah, saya maunya 30 dan 10 ini saya maunya dijumlah. Maka ketik nomor 1. Nah, pilihan Anda adalah 1 sampai 4. Cukup satu saja, satu nomor saja. Kita enter. Nah, hasilnya adalah 40 karena penjumlahan. Nah, apakah Anda ingin menghitung lagi? Saya ingin menghitung lagi, maka kita akan klik Y atau yes, enter. Nah, kita diminta masukkan bilangan pertama tadi. Saya maunya 60, enter. Kemudian dibagi bilangan kedua yaitu 2, enter. Saya maunya pembagian, maka nomor 4, enter. Hasilnya adalah 30. Apakah ingin menghitung lagi? Saya sudah selesai, maka saya akhiri dengan perintah N atau no, kita enter. Terima kasih telah menggunakan kalkulator ini. Cukup sekian penjelasan saya terkait pemrograman kalkulator menggunakan OOP dan juga for while atau pengulangan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.